Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atini Dika. Saya mahasiswa Universitas Ki Haji Abdul Wahab Aswad, jurusan Sistem Informasi semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi konsep evaluasi aplikasi interaktif yang akan saya lakukan pada aplikasi Dana. Nah, seperti yang kita ketahui, aplikasi Dana merupakan salah satu dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur. Tujuan studi kasus evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan aplikasi Dana dalam hal kemudahan pengguna, efektivitas seberapa baik aplikasi, penyelesaian tujuan pengguna, efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Saya sebagai user yang sudah Dana kurang lebih selama 3 tahun. Evaluasi yang saya gunakan yaitu user testing. Saya melihat dari pengalaman pribadi dan melakukan analisa dengan menonton review-review dari YouTube dan beberapa jurnal yang saya baca. Nah, karena ini kita akan langsung mengimplementasikan aplikasinya. Langsung saja kita ke aplikasi Dananya. Ini ada aplikasi Dana, jadi tugas utamanya yaitu membuka dan mengisi saldo. Nah, saya jelaskan aja ya, karena sedang tidak ingin mengisi saldo. Kita buka dulu, di sini bisa kita lihat Dananya masih proses, dilindungi oleh Bank Indonesia dan Kominfo, tapi belum dilindungi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Negara Indonesia. Nah, yang pertama, kita akan buka akun dan mengisi saldo ya. Sebelumnya, aplikasi Dana mesti ada seperti banner iklan di depan ini. Selanjutnya, kita akan mengisi saldo. Nah, di sini bisa kita pencet tombol top up jika ingin mengisi saldo. Kemudahan mengisi saldo di Dana ini yang saya sukai adalah ketika kita ingin mengisi saldo dan dilakukan di Alfamart atau Alfamidi, itu biayanya adalah Rp0. Jadi tanpa biaya. Kalau di Indomaret, ini ada biayanya Rp1.500. Nah, di sini juga ada pilihan isi saldo yang menggunakan bank BRI, bank Niaga, atau BCA, atau kartu debit bisa juga. Nah, ini fiturnya seperti ini. Setelah itu kita ke scan. Nah, scan ini sama seperti yang Pay. Jadi dia itu hanya untuk barcode ya, menycan barcode. Seperti itu. Habis itu kita langsung saja ke fiturnya ya. Ini ada fitur saldo, sini dompet. Nah, habis itu kita ke send, kirim uang. Kita akan melakukan transfer uang dan pembayaran tagihan. Yang akan saya lakukan adalah transfer uang aja ke teman saya. Kita pilih di sini yang biasa kita hubungi untuk transfer uang. Misalkan di sini ada akun Bank BRI saya. Ini ada teman-teman saya yang sering saya kirim. Saya akan pilih ini aja. Nah, kita akan transfer ke Yusuf 500 perak. Nah, di aplikasi Dana ini tidak ada minimal transfer antar teman. Jadi kita bisa mentransfer teman dengan angka yang sangat sedikit. Gitu. Langsung saja kita transfer, continue. Oke, bayar. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa sangat mudah sekali untuk mentransfer uang dengan Dana gitu. Jadi dia tuh nggak ada 1 menit nunggunya, langsung udah tertransfer ketika kita mengirim dengan sesama teman. Nah, selanjutnya menggunakan fitur. Kita lihat aktivitasnya dulu, fitur aktivitas ini. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita mentransfer ke siapa aja gitu, bisa kita lihat. Kita transfernya berapa. Nah, yang kita sayangkan juga aplikasi Dana ini agak sering loadingnya tuh sangat lama kalau mungkin sistemnya lagi sibuk seperti itu. Jadi kadang sampai nunggu bermenit-menit gitu baru aplikasinya bisa dibuka. Ini fiturnya kita bisa isi saldo. Nah, kadang kalau aplikasinya lagi servernya lagi down banget, itu ini saya beli pulsa tanggal 27 Oktober kemarin itu gagal. Nah, jadi dia tuh langsung mental gitu. Jadi kalau diklik pulsa, mau bayar pulsa, udah dibayar langsung dia mental lagi gitu. Nggak bisa. Setelah itu kita buat request. Request ini atau minta ini untuk kita kalau mau minta uang ke teman. Nah, tapi ini saya minta ke teman saya karena ketika saya ngirim uang ke dia, minta uang ke teman saya ini, itu tidak ada notif di Dananya teman saya tanya. Nah, itu mungkin karena Dananya teman saya itu belum di-upgrade, bisa juga. Nah, ini adalah riwayat yang setelah saya minta uang atau minta uang nih ke tadi itu, ke teman saya. Tapi ini gagal, jadi saya batalkan. Ini ada riwayatnya, seperti ini, bisa dilihat. Total bayar ini. Tapi gagal, tidak berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan
semua aplikasi layanan yang tersedia di aplikasi Dana. Nah, di sini ya ini ada favorit saya yang tampil tadi, terus terakhir dibuka. Terus di sini ada banget layanan Dana, transfernya, layanan digital, tagihan, pembayaran, aktivitas hiburan, keuangan. Nah, layanan pemerintah sini banyak sekali fiturnya, bisa kita pilih. Ini sangat memudahkan sekali. Namun harus kita ketahui bahwa kemudahan yang dialami Dana itu juga bisa jadi menjadi kelemahannya dia tersebut. Karena dari review-review YouTube yang saya dengarkan, yang saya amati, itu juga ada sebagian yang orang yang sering kehilangan uang di aplikasi Dana. Jadi di aplikasi Dana ini hanya untuk aplikasi yang sifatnya tidak untuk menabung, untuk transfer secara bank itu bisa gratis gitu. Nah, ini aplikasi send uangnya tadi kan sudah ditransfer ke teman saya tadi, itu gratis. Nah, di sini ada fitur nih, kirim ke grup, Sento Friend kayak yang saya lakukan tadi, Sento Bank. Ini bisa 10 kali gratis transfer dalam 1 bulan gitu. Ini bisa juga kirim e-wallet seperti ini. Oke, loadingnya emang seperti ini agak lama ya. Ini ada Astra-Pay, GoPay, Isaku, OVO, dan Shopify. Dan ini biaya transfernya biasanya biaya transfer ke Shopify itu saya trial 1.000 sampai 1.500. Nah, ini tarik tunai itu bisa dari Alfamart gitu. Seperti ini ATM, ini mah Alfamart atau Pegadaian. Yang sering saya lakukan adalah ke Alfamart. Ini seperti ini. Setelah itu kita menggunakan fitur dari ini fitur saya. Di sini ada McKR, pokoknya ada detail ini, ada balance ini adalah bisa kita lihat ini dompet saya yang saldonya tidak banyak. Ini ada dana ghost. Jadi di sini itu bisa kita misalnya kita punya ghost, ini uang umroh tapi belum saya isi ya. Ini uang umroh. Nah, itu bisa diisi di sini. Misalnya mau jalan ke Korea, targetnya berapa juta? Misalnya 10 juta gitu, bisa ditabung di sini. Cuma tidak disarankan untuk menabung di Dana gitu. Nah, yang paling saya sayangkan adalah saya investasi emas di Dana di aplikasi ini. Waktu itu saya beli emas seharga 124.000 karena saya nyicil emasnya itu misalnya belinya 7.000 atau 10 ribuan. Nah, ketika emas itu terkumpul sampai 120.000, emang saya biarin aja, tidak saya tambah lagi. Saya ingin coba gimana sih investasi emas di Dana itu, gitu kan. Nah, waktu emas mencapai angka 140.000 sampai 147.000 kemarin sangat tinggi itu, sayangnya fitur emas saya ini tidak bisa dibuka. Jadi seperti ini, ketika saya mengeklik fitur emas saya, dia kembali lagi. Jadi dia tuh kayak menolak untuk dibuka seperti ini. Loadingnya sangat lama sekali. Jadi membuat saya kayak, aduh, uang saya hilang nggak ya di investasi emas ini gitu kan. Nah, jadi setiap kali saya membuka seperti ini, masih terus loading terus. Sedangkan maksud saya ketika saya membeli emas itu seharga 120.000, lalu menjadi 147.000 kan lumayan ya. Mungkin saya bisa saya beli, saya jual emas saya jadi harga sekian, 140-an gitu. Jadi kan udah untung berapa ribu itu, 20 ribuan ya. Nggak nyampe ya. 20 ribuan kalau emas 127.000. Nah, seperti itu. Ini ada kita bisa lihat uang masuk, bisa lihat uang keluar gitu. Dan fitur-fitur lainnya. Ini juga ada security setting. Ini sangat penting ya untuk keamanan kita. Jadi di sini diusahakan kalau misalnya security setting ini harus diaktifkan semua, karena dari review-review yang saya dapat, analisa yang saya lakukan, itu banyak yang kehilangan uang dari Dana gitu. Misalnya buat top up, terus untuk tiba-tiba Lazadanya itu bisa belanja sendiri dan mengambil uang dari Dana, karena kan biasanya ada kayak akun tautan gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kayak seperti ini. Linked akun. Nah, di sini biasanya ini akun Dana itu terhubung kemana saja gitu kan. Nah, ini seperti ini contohnya. Setelah itu, sudah mungkin itu saja yang dari akun Dananya. Nah, jadi selama pengujian dan waktu penyelesaian tugas, tingkat keberhasilan dan tingkat kepuasan pengguna saya analisa. Nah, dari hasil evaluasi yang sudah saya jelaskan tadi dan pengalaman saya menggunakan aplikasi Dana, kemudahan pengguna itu positif sekali, yaitu navigasi aplikasi mudah dipahami dengan fitur-fitur penting seperti transfer uang dan pembayaran tagihan mudah diakses. Akan menggunakan sangat intuitif ya bagi sebagian besar pengguna. Nah, fitur yang paling sering digunakan itu seperti kayak saya sendiri, itu menggunakan fitur transfer uang bersama pengguna Dana, pembayaran tagihan, misalnya tagihan listrik, terus belanja gitu, top up saldo, dan pembelian pulsa dan data, seperti itu yang sering digunakan. Nah, dari kemudahan pengguna yang usability ini, negatifnya itu informasi terkait promo atau cashback dianggap sulit ditemukan. Jadi saya jarang banget mendapatkan cashback seperti itu. Cuman ketika mungkin ada beberapa icon ya seperti pulsa, ini kalau kita masukkan mau membeli pulsa itu kadang ada cashback 1%, 2% seperti itu. Jadi ini ada masuk 2%, diskon 2%, diskon 1%. Nah, ini. Dan
kayak diskon besar-besarannya itu susah untuk ditemukan itu. Dan beberapa icon tampak mirip seperti icon dompet dan icon transaksi. Jadi icon dompet sama icon transaksi yang ada di akun Mi tadi gitu. Nah, efektivitas, semua pengguna berhasil menyelesaikan tugas utama. Jadi saya berhasil menyelesaikan tugas utama seperti transfer uang dan membeli pulsa gitu. Sangat mudah. Negatifnya ini sulit ditemukan oleh pengguna. Jadi itu biaya layanan itu sulit ditemukan oleh penggunanya dan batas transaksinya. Nah, efisiensi yaitu tugas-tugas utama dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Enggak sih, kita tugas-tugas yang saya lakukan tadi kayak transfer uang, terus minta uang, itu berhasil saya lakukan. Dan dari semua fitur itu kita melakukannya kayak kurang dari 1 menit gitu, kecuali kayak loadingnya lama, melihat riwayat aktivitas tadi gitu. Nah, performa aplikasi pun menurun pada perangkat dengan spesifikasi rendah, terutama saat server sibuk. Jadi kalau misalnya perangkatnya Androidnya ini mungkin versi yang sedikit, itu negatifnya ya. Versi bawah itu akan performanya sangat lambat seperti yang kita ketahui tadi. Pakai HP saya ini Android 12 padahal gitu kan. Jadi kayak kurang direkomendasikan untuk aplikasi yang berada di HP dengan spesifikasi rendah. Nah, yang keempat ini, dari hasil evaluasi ada kepuasan pengguna. Dari fitur keamanan seperti verifikasi dan pemberitahuan transaksi mendapatkan apresiasi. Nah, saya juga menyukai aplikasi Dana ini seperti apa yang ditawarkannya, karena dia fleksibel gitu. Gratis transfer ke bank, gratis transfer ke teman, terus biaya untuk transfer ke e-wallet juga tidak terlalu banyak, seperti cuma 1.000, 1.500 gitu. Terus transfer ke bank itu gratis gitu, yang saya suka. Makanya mengapa sampai hari ini masih menggunakan aplikasi Dana, walaupun agak sedikit kecewa dengan investasi emas tadi. Nah, terus lagi, negatifnya dari kepuasan pengguna itu, ada notifikasi promo yang tidak relevan, seringkali mengganggu saya gitu. Kayak sering banget sehari itu mungkin ada 5-10 kali itu notifikasi tentang misalnya berita Dana hari ini, ada promo itu berulang-ulang disampaikan gitu. Jadi itu kayak ada bunyi aplikasi Dana kan, kayak aplikasi Dana itu ada transfer nggak ya gitu. Jadi itu kayak bikin kita kayak kecelik gitu. Nah, setelah itu fitur investasi emas dari evaluasi yang telah saya lakukan, di sini ada penyelesaian dan rekomendasi dari proses yang sudah kita lalui tadi. Nah, yang satu itu perbaikan navigasi dan icon. Jadi, menambahkan label atau mendesain ulang icon yang mirip untuk mengurangi kebingungan pengguna. Nah, sebelumnya saya minta maaf kepada aplikasi Dana, tapi ini hanya sekedar saran. Selanjutnya, yang 2, meningkatkan informasi transparan. Jadi, menyediakan informasi terkait batas transaksi dan biaya layanan di menu utama atau FAQ untuk memudahkan akses pengguna, terutama pengguna baru yang belum familiar dengan aplikasi Dana. Jadi, ini terlalu banyak tampilannya seperti ini. Terus ini juga what's new, ini juga kan kayak belum tahu ya ini berita-berita apa gitu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan informasi transparan, yaitu menyediakan informasi terkait batas transaksi dan biaya layanan di menu utama. Lanjut, yaitu ketiga, optimalisasi performa. Tim teknis dapat meningkatkan kapasitas server untuk memastikan performa tetap stabil, terutama pada perangkat berspesifikasi rendah dan saat server sibuk. Nah, ini penting banget ini. Apalagi kita misalnya yang punya HP kentang gitu, jadi kan susah ya kita memakai aplikasi Dana, lemot banget gitu kan. Selanjutnya yaitu personalisasi notifikasi, yaitu menyediakan opsi personalisasi agar pengguna hanya menerima notifikasi promo yang relevan dengan kebiasaan transaksi mereka. Jadi itu yang promo-promo yang nggak penting itu nggak usah ditampilin gitu kan. Setelah itu solusi teknisnya yaitu melakukan opsi akses fitur investasi emas yang meningkatkan kapasitas server atau memperbaiki bug yang menyebabkan fitur ini sulit diakses. Karena emang dari pengalaman saya sendiri, fitur emas ini sulit diakses seperti itu ya. Dan kayak ada penyesalan, ini bisa dibuka lagi nggak ya gitu. Saya juga tanya ke Diana, service centernya itu call centernya itu juga dia kayak lama banget teknisnya seperti itu, harus nunggu dulu katanya antri, saya nunggu sampai 1 menit gitu kan, 60 detik itu, tapi masih aja kayak nggak berhasil, belum dibenerin juga. Nah, terus notifikasi saat fitur tidak tersedia, memberikan notifikasi jika fitur sedang dalam pemeliharaan. Kepercayaan pengguna, jadi itu sering banget tuh Dana nggak bisa dipakai gitu kan, kayak kita harus nunggu lama, misalnya ini hari ini tuh mepet banget, harus menggunakan uang yang ada di Dana itu. Kalau kita punya tabungan hanya di Dana aja, dan kita nggak bisa menggunakannya gara-gara itu tadi gitu. Tidak ada pemberitahuan ketika fitur sedang diperbaiki atau dikasih estimasi waktu perbaikan gitu kan. Jadi misalnya 2 jam sebelum perbaikan atau sehari sebelum perbaikan itu dikasih notifikasi bahwa hari ini akan ada perbaikan jam sekian, mungkin waktunya 12 jam nih gitu kan, bisa juga. Lanjutnya
perbaikan fitur investasi emas ini untuk uji kelayakan rutin. Itu mengadakan pengujian kualitas fitur secara berkala untuk memastikan grafik harga emas dan mekanisme pembelian berjalan lancar. Bukan seperti ini, tidak bisa dipencet, tidak bisa diakses ini fiturnya, seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisa yang saya lakukan dan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa aplikasi Dana memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan dan efektivitas fitur dasar. Namun terdapat kendala yang signifikan pada fitur investasi emas serta beberapa aspek navigasi dan performa. Dengan mengimplementasikan rekomendasi di atas, aplikasi Dana dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, memperkuat kepercayaan pengguna dan mempertahankan posisinya sebagai dompet digital terpercaya di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.